Sebelum lanjut ke video, tekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya. Salam manis selalu dari kami. Kali ini terkait Hari Kebebasan Pers Sedunia pada tanggal 3 Mei lalu. Kita akan membahas tentang pentingnya kebebasan pers dalam menjaga demokrasi dan transportasi pemerintahan. Kami akan mendengar pandangan dari beberapa narasumber hebat yang memiliki komitmen kuat dalam mendukung kebebasan pers. Simak ulasan kami berikut ini. Hari Kebebasan Pers Sedunia, menjaga marwah kebenaran di tengah arusnya informasi. Sembilan Riau 5 Mei 2026, peringatan Hari Kebebasan Pers Sedunia yang dirayakan setiap tahun pada tanggal 3 Mei menjadi pengingat penting tentang peran vital pers bebas dan independen dalam kesehatan masyarakat global. Asal mula hari penting ini berasal dari tahun 1991 saat seminar UNESCO di Windhoek, Namibia. Jurnalis Afrika berkumpul untuk membahas pengembangan pers bebas, independen, dan pluralistik. Deklarasi Windhoek yang dihasilkan menjadi dokumen landmark dalam perjuangan kemerdekaan media. Pada tahun 1993, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengikuti rekomendasi dan konferensi umum. UNESCO secara resmi memproklamirkan tanggal 3 Mei sebagai Hari Kebebasan Pers Dunia. Ini dimaksudkan untuk mengingatkan pemerintah akan kewajiban mereka untuk menghormati dan menegakkan hak kebebasan berekspresi seperti yang tercantum dalam pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948. Hari Kebebasan Pers Sedunia diperingati untuk menekankan pentingnya kebebasan pers dan perlindungan awak media dalam menjalankan fungsi kontrol sosial. Pers adalah pilar keempat demokrasi yang vital, dan kebebasan pers adalah hak masyarakat untuk tahu apa yang sebenarnya terjadi. Masyarakat Indonesia merindukan pers yang edukatif, berintegritas, dan berani menyuarakan ketimpangan sosial. Hari Kebebasan Pers Sedunia menjadi momentum untuk memperkuat komitmen menjaga kebebasan berpendapat dan mendukung jurnalisme yang sehat, kredibel, dan bertanggung jawab. 4 Mei 2026 sebelumnya, wartawan menghubungi Rahman, Ketua DPP Topan RI atau Dewan Pimpinan Pusat Tim Operasional Penyelamat Aset Negara Wilayah Sumbagut untuk berbagi pandangannya terkait Hari Kebebasan Pers Sedunia. Dalam dialog wawancara, Rahman menyatakan komitmen DPP Topan RI Sumbagut untuk mendukung independensi pers dan mengawasi aset-aset negara bersama awak media. Pers adalah mitra strategis kami dalam mengawasi aset-aset negara. Jangan biarkan kegelapan menguasai ruang publik kita. Mari kita jadikan Hari Kebebasan Pers Sedunia ini sebagai momentum untuk berdiri tegak di samping para pembawa berita, ujar Rahman saat dihubungi melalui pesan WhatsApp. Wartawan juga menghubungi Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia atau PPWI, Wilson Lalengke, melalui WhatsApp. Dan alhamdulillah mendapatkan sambutan baik serta support dari Wilson Lalengke yang sangat terkenal kritis dan berani dalam menyuarakan suara rakyat di kancah nasional hingga internasional. Dalam tulisannya, Wilson Lalengke menekankan pentingnya kebebasan pers sebagai hak asasi manusia universal, the oxygen of democracy. Why press freedom as universal human right, atau jika diterjemahkan menggunakan bahasa Indonesia berarti oksigen demokrasi. Mengapa kebebasan pers adalah hak asasi manusia universal? Ini adalah judul tulisannya yang menyoroti peran vital pers dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Kebebasan pers bukan sekedar hak istimewa, melainkan fondasi bagi demokrasi yang sehat. Pers yang bebas dan independen adalah pilar penopang transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam tata kelola negara. Tanpa kebebasan pers, korupsi akan merajalela, hak-hak warga negara terabaikan, dan demokrasi hanya menjadi ilusi. Mari kita tegakkan kebebasan pers sebagai hak asasi manusia yang tak dapat diganggu ganda. Pers bertindak sebagai pengawas, memegang mereka yang berkuasa dan mengekspos penyalahgunaan kekuasaan dalam demokrasi. Pers bertindak sebagai pengawas, memegang mereka yang berkuasa dan mengekspos penyalahgunaan kekuasaan. Dalam demokrasi, pers menyediakan oksigen informasi yang diperlukan bagi warga untuk membuat keputusan yang tepat, tambah Wilson Lalengke. Setelah mendapatkan narasumber Rahman, Ketua DPP Topan RI dari Kota Pekanbaru Riau, dan Wilson Lalengke sebagai Ketua Umum PPWI dari Jakarta, kemudian untuk melengkapi informasi terkait dunia jurnalistik di Kabupaten Indragiri Hilir Riau, media pun menghubungi beberapa narasumber lainnya terkait profesional pers dan instansi pemerintah sebagai sinergitas.
Narasumber berikutnya adalah Eko Budi Setiawan. Dia adalah Kepala Bea Cukai Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir Riau. Media memiliki peran penting dalam mempromosikan kebebasan berekspresi di Riau, baik melalui pemberitaan di media cetak maupun di media online. Kami berharap pemberitaan yang disampaikan kepada pemerintah tetap berdasarkan data dan fakta yang terukur serta akurat, ujar Eko Budi Setiawan dalam wawancaranya. Izin Pak, bagaimana Anda memandang peran media dalam mempromosikan kebebasan berekspresi? Ini kan sehubungan dengan Hari Kebebasan Pers Dunia ya, tanggal 3 Mei kemarin ya. Jadi kalau bagi kami kebebasan pers itu atau ekspresi dari pemberitaan di media itu kami sangat mendukung ya. Kami sangat mendukung kebebasan pers di dalam melakukan pemberitaan baik di seluruh media pemberitaan, baik di media cetak maupun di media online. Tetapi saya berharap, kalau kami di DJBC ini berharap agar pemberitaan itu adalah dengan data dan fakta yang terukur dan akurat, dan juga pemberitaan harus berimbang. Jadi kami berharap dengan adanya pemberitaan dari media yang seperti tadi itu bisa menjadi trigger kami atau menjadi masukan bagi kami untuk melakukan perbaikan, untuk melakukan segala sesuatu untuk dapat menjadikan kami menjadi lebih baik lagi. Sehingga kalau saya berharap ke depannya dan yang sekarang sudah terjadi sampai ke depannya nanti, saya berharap dengan adanya pemberitaan-pemberitaan ini ya, kami terbuka dengan Kami akan tetap terbuka terhadap pemberitaan media. Jika terdapat informasi tentang kami berharap pihak media dapat melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada kami. Dengan demikian, pemberitaan yang disampaikan sudah didukung data dan fakta yang valid, sehingga kritik yang diberikan benar-benar membangun, tambah Eko Budi Setiawan. Eko Budi Setiawan juga menambahkan bahwa Bea Cukai Tembilahan sangat menyambut baik pemberitaan media karena dapat menjadi masukan dan kritik yang konstruktif bagi mereka untuk melakukan perbaikan. Dalam kesempatan itu, Eko Budi Setiawan juga mengucapkan selamat Hari Kebebasan Pers Sedunia kepada seluruh insan pers di seluruh dunia, khususnya di Kabupaten Indragiri Riau, Indonesia yang kita cintai ini, katanya menutup sesi wawancara. Karena itulah dalam rangka Hari Kebebasan Pers Dunia ini, saya mengucapkan selamat Hari Kebebasan Pers Dunia tanggal 3 Mei 2026 ini. Semoga pers, terutama di Inhil ini, menjadi pers yang bebas, yang bertanggung jawab di dalam pemberitaannya. Terima kasih. Wartawan juga mengunjungi salah seorang wartawan senior yang dalam hal ini terkait selaku Ketua GWI Inhil atau Gabungan Wartawan Indonesia Kabupaten Indragiri Riau, Indra Saputra. Ada dua pertanyaan tim media terhadap Indra Saputra, Ketua GWI Inhil ini. Pertama, apa tantangan terbesar bagi wartawan di Riau dalam menjalankan tugasnya? Dan kedua, apa harapan Bapak terkait pers di Inhil ini, khususnya untuk anggota pers yang tergabung dalam organisasi GWI Inhil? Indra Saputra menjawab pertanyaan wartawan yang bersilaturahmi dengannya 5 Mei 2026. Berbicara tentang dunia jurnalistik saat ini, menurut saya selaku Ketua GWI Inhil adalah terkait soal internal dan eksternal, ujar Indra Saputra. Saat ini menurut saya selaku Ketua GWI Kabupaten Indragiri Hilir adalah terkait soal internal dan eksternal. Internal di bidang jurnalis yang dimaksud adalah agar sesama saling menghargai atas sesama jurnalis dalam melakukan tugas sebagai kontrol sosial. Kemudian eksternal ialah bagaimana seorang jurnalis atau wartawan harus bisa menciptakan sinergitas dengan tokoh masyarakat, pemuka agama, pengusaha, pejabat, pemerintah, hingga APH. Harapannya, saya di sini berharap semoga insan media
khususnya di wilayah Inhil, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, bisa tetap profesional dan lebih profesional lagi melakukan tugas-tugas mulia sebagai pilar keempat di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Internal di bidang jurnalis yang dimaksud adalah agar sesama saling menghargai atas sesama jurnalis dalam melakukan tugas sebagai kontrol sosial. Kemudian, eksternal adalah bagaimana seorang jurnalis atau wartawan harus bisa menciptakan sinergitas dengan tokoh masyarakat, pemuka agama, pengusaha, pejabat pemerintah, hingga aparat penegak hukum. Tambah Indra Saputra. Harapan saya, semoga insan media khususnya di wilayah Inhil Riau ini bisa tetap profesional dan lebih profesional dalam melakukan tugas-tugas mulianya sebagai pilar keempat demokrasi di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Tutup Indra Saputra. Liputan Jik Jamri dan tim. Pemirsa, dengan demikian kita dapat melihat bahwa kebebasan pers adalah hak asasi manusia yang sangat penting dalam menjaga demokrasi dan transparansi pemerintahan. Kami berharap agar insan media di Inhil Riau dapat terus meningkatkan profesionalisme dan integritas dalam menjalankan tugasnya sebagai pilar keempat demokrasi. Terima kasih telah bersama kami. Kami berharap bahwa ulasan ini dapat memberikan inspirasi dan motivasi bagi insan media untuk terus menjaga kebebasan pers dan meningkatkan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya. Terima kasih untuk semua narasumber hebat kami. Sampai jumpa di berita kami berikutnya. tvRnews.com. Langkah dan imajinasi terus berotasi, namun fakta tetaplah menjadi fakta. Saat bibir tak mampu berkata, nurani yang akan menjadikan berita. tvRnews.com, portal berita dan TV streaming terupdate, terpercaya. tvRnews.com. TVR News selalu terdepan, sumber informasi jelas dan terpercaya. Setiap detik kami siap sedia. Jangan lewatkan kabar yang terbaru. TVR News untukmu selalu. TVR News selalu di hati.